Oke, perkenalkan nama saya Ahmad Aksa Bibi. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ahmad Aksa Bibi dengan NIM 16425-107 dari Universitas Erlangga dengan jurusan Teknologi Sains Data. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil kris saya terhadap chapter 6 dari buku fenomenal karya Matteo Geo Salganik berjudul Social Research in the Digital Age. Fokus utama kita hari ini adalah etika, sebuah elemen yang seringkali terabaikan, namun merupakan fondasi paling krusial dalam riset sosial di era big data ini. Oke. Oke, ini ada ringkasan di bagian satu adalah ringkasan chapter 6. Jadi kita masuk ke bagian pertama itu mengapa Selganik mendedikasikan satu bab khusus untuk etika. Jadi sederhananya karena saat ini peneliti memiliki kekuatan super. Kita bisa mengamati perilaku memiliki jutaan orang secara real time tanpa mereka sadari. Kekuatan ini menciptakan pergeseran dari riset yang berbasis subjek manusia ke riset yang berbasis jejak digital, yang membawa risiko-risiko baru yang belum pernah ada sebelumnya. Seperti itu. Nah, jadi ada 4 prinsip utama etika. Pertama itu adalah respect person. Nah, ini bukan sekedar meminta izin, tapi menghargai otonomi mereka sebagai manusia dalam digital ini. Menantang karena informed consent seringkali hanya menjadi klik kayak I agree yang tidak dibaca, seperti itu. Terus ada beneficence adalah peneliti wajib menimbang apakah manfaat pengetahuan yang dapat sebanding dengan risiko kebocoran data atau trauma psikologis partisipan seperti itu. Terus ini adalah justice, jadi kita harus adil dengan sampai beban riset hanya ditanggung oleh kelompok rentan, sementara manfaatnya hanya dinikmati oleh kelompok elit seperti itu. Terus ada yang keempat ini adalah respect for law. Jadi kepatuhan pada aturan hukum adalah batas minimum yang tidak boleh dilanggar seperti itu. Nah, lanjut ini adalah dua kerangka kerja. Ada jadi ada dua kerangka kerja yaitu deontologi dan konsekuensialisme. Salganik mengajarkan kita berpikir secara filosofis melalui dua lensa pertama, yaitu deontologi yang menyatakan bahwa ada tindakan secara inheren salah tidak peduli seberapa baik tujuannya. Misalnya kayak berbohong kepada partisipan seperti itu. Terus ada konsenkuensialisme yang lebih utilitarian menilai etika berdasarkan hasil akhir. Tantangan bagi kita sebagai peneliti modern adalah berada di tengah-tengah. Kita ingin hasil riset yang bermanfaat. Konsenkuensialisme namun dengan cara-cara yang tetap bermartabat dan jujur. Itu deontologi seperti itu. Terus ada bagian dua itu kondisi Indonesia atau relevansi Indonesia seperti itu. Jadi sekarang mari kita tarik teori-teori global ini dalam realitas di tanah air kita. Bagaimana posisi etika riset kita di tengah ledakan digitalisasi nasional seperti itu. Nah, di sini ada namanya kondisi etika data di Indonesia. Kondisi di Indonesia cukup menantang. Kita adalah salah satu pengguna media sosial terbesar di dunia, namun tingkat literasi data kita masih diperbaiki, sering terjadinya fenomena oversharing, di mana masyarakat memberikan data sensitif tanpa mereka sadari seperti itu. Selain itu, rekam jejak kebocoran data di berbagai instansi menjadi peringkat keras. Sebagai peneliti, kita tidak boleh menambah beban risiko ini. Kita harus menjadi garda terdepan yang melindungi privasi masyarakat, bukan justru mengeksploitasi atas nama data seperti itu. Lanjut ada namanya payung hukum dan regulasi.
atau ada pertamanya itu adalah UU PDP. Jadi Indonesia telah melangkah maju dengan disahkannya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP tahun 2022. Ini bukan hanya eh, ini bukan hanya dokumen hukum saja, tapi paduan etika formal. Undang-undang ini mengatur bahwa subjek data memiliki hak atas data. Selain itu, kita punya UU ITE juga. Itu UU ITE ini adalah komite etik di berbagai kampus. Artinya, jika misalnya saya melakukan riset tanpa memperhatikan anonimalitas atau tanpa izin yang jelas, ada konsekuensi hukum yang serius yang menanti etika kini punya taring hukum di Indonesia. Terus ada kode etik dan ada juga kode etik itu standar moral yang ditetapkan eh, kampus, lembaga riset nasional seperti BRIN. Oke, langkah nyata peneliti. Lalu apa langkah konkretnya? Pertama, gunakan anonymization itu yang kuat. Jangan biarkan identitas asli bisa dilacak kembali. Yang kedua, itu jadilah transparan, jelas untuk apa data digunakan. Terus yang ketiga, terapkan privacy by design itu adalah ditulis atau sejak instrumen riset dibuat, privasi sudah menjadi fitur utama, bukan sekedar tempelan di akhir. Terus ada akuntabilitas adalah bertanggung jawab penuh atas data yang telah dikumpulkan seperti itu. Terus ada transisi bagian tiga ide riset mendatang. Jadi berangkat dari pemahaman etika tersebut, saya telah merancang sebuah rencana yang ingin saya laksanakan selama masa studi saya ke depan. Apakah itu? Adalah analisis kesejahteraan digital mahasiswa. Di sini ide riset saya berjudul Analisis Kesejahteraan Digital Mahasiswa. Saya ingin meneliti bagaimana algoritma media sosial memengaruhi kesehatan mental dan produktivitas mahasiswa di Indonesia. Secara etis, saya juga akan memastikan riset ini menggunakan data yang sudah diidentifikasi secara total. Saya tidak akan melihat siapa yang memposting, melainkan apa ya polanya. Manfaat riset ini adalah pola polanya manfaat desain ini adalah untuk memberikan rekomendasi kepada kampus tentang pola belajar yang sehat di era distraksi digital seperti itu. Oke, kesimpulan saya di sini adalah sebagaimana penutup kata Metal J. Salganik, etika riset digital bukan tentang apa bisa kita lakukan, tapi tentang apa yang seharusnya kita lakukan. Nah, itu apa yang mungkin dilakukan secara teknis karena hampir semuanya mungkin batasannya adalah moralitas. Etika riset bukan menghambat inovasi. Justru etika adalah pelindung inovasi agar riset kita tetap manusiawi dan bermanfaat dalam jangka panjang. Oke, demikian presentasi saya mengenai review chapter 6 eh, dari buku tersebut. Semoga paparan ini memberikan perspektif baru bagi kita semua untuk menjadi peneliti yang lebih bertanggung jawab seperti itu. Saya Ahmad Aksa Habibi, mohon maaf pamit. Terima kasih atas perhatiannya dan mari kita bangun dunia riset yang lebih etis. Terima kasih.